Halo semuanya, perkenalkan saya Jaya Atifa. NPM 71 akan menjelaskan mengenai uh, gangguan mental perilaku akibat penggunaan zat adiktif. Nah, diantaranya zat adiktif itu seperti nafza, ada heroin, syabu, ekstasi, ganja, kokain, benzodiazepin, dan pil koplo. Nah, kemudian kita juga harus tahu mengenai faktor penyebab seseorang menggunakan ganja. Ada karena dari individunya sendiri, juga ada karena faktor lingkungan dan faktor tersedianya zat psikoaktif ini atau zat aktif ini. Nah, kalau dari faktor individunya itu adalah karena rasa ingin tahu yang tinggi dan ingin mencoba. I wanna trying gitu. Aku mau coba pokoknya. Terus juga ada yang kedua juga faktor individunya itu karena tidak bisa menolak ajakan orang. Seperti halnya kita ketemu sama teman yang juga menggunakan zat adiktif, dia mengajak, akhirnya si orang ini tidak bisa menolaknya. Kemudian juga ada low self esteemnya, rendah juga terhadap self confidence-nya, kepercayaan dirinya. Lalu juga ada sikap memberontak terhadap peraturan yang ada, sedikit pembangkang seperti itu. Kemudian juga ada karena masalah identitas diri yang kabur atau krisis identitas ya. Kemudian juga ada mengalami depresi atau cemas yang berlebihan. Kemudian untuk faktor lingkungan, diantaranya ada karena komunikasi dengan orang tua yang tidak baik, yang tidak selaras. Kemudian juga ada orang tua yang dominan atau orang tua yang tidak imbang, tidak memberikan perhatian lebih. Di sini kemauan orang tua saja yang harus dituruti sehingga hak dan kewajiban anak itu terbengkalai. Kemudian juga ada karena teman sekelompok atau sebaya yang menggunakan zat aktif itu. Kemudian juga ada lingkungan sekolah, ya benar. Kemudian juga ada fasilitas sekolah yang minim, dan ini juga menjadi faktor diantaranya kenapa seorang anak tuh bisa melakukan hal seperti ini. Kemudian kalau untuk faktor tersedianya zat adiktif ini juga, ini menjadi faktor utama karena sangat mudah dijangkau, mudah didapatkan, sehingga orang bisa dengan mudahnya menjangkau hal tersebut. Lalu tanda dugaan memakai zat adiktif, bagaimana kita bisa menduga kalau orang ini menggunakan itu? Tingkah laku yang ganjal atau ganjil, misalnya kontak matanya tuh yang menghilang tiba-tiba, kosong. Kemudian juga ada egosentris, dia sedikit egonya yang tidak bisa diatur. Kemudian juga ada tidak mampu berkonsentrasi, prestasi belajar menurun. Dia tidak konsentrasinya menurun sehingga prestasi belajarnya juga akhirnya juga ikutan menurun. Mood yang berubah atau mood swing yang selalu berubah cepat, tiba-tiba marah, tiba-tiba senang. Lalu juga karena sering izin, datang terlambat, pulang lebih cepat. Pokoknya hal-hal yang tidak dilakukan orang-orang normal. Kemudian juga ada terlambat mengumpulkan tugas, kualitas lebih rendah dari kemampuan yang dia miliki. Jadi kayak dia tuh serba terlambat, serba terburu-buru. Maksudnya tuh karena dia tuh terlalu sibuk, terlalu dominan pada penggunaan ini, akhirnya menyebabkan orang tersebut tuh terbengkalai semua hal-hal kewajiban yang harusnya ia kerjakan. Lalu juga ada barang pribadi yang hilang dengan penjelasan yang kurang masuk akal. Tiba-tiba barang menghilang karena dia tidak sadar kalau barangnya menghilang. Kemudian juga mengabaikan tanggung jawabnya. Nah, kemudian juga ada nih termologi yang akan digunakan dalam gangguan mental dan perilaku akibat zat adiktif ini. Di antaranya yaitu kurang lebih yang pertama habituasi, yaitu keadaan bergantung pada suatu zat tanpa timbulnya gejala-gejala fisik jika zat itu dihentikan. Lalu juga adanya adiksi atau keadaan ketika pengguna zat tertentu secara teratur, sering dan cukup banyak dihentikan bisa mengalami gejala fisik dan mental. Kemudian juga ketergantungan psikis, keadaan ketika penggunaan zat berhenti, mengalami keinginan yang sangat kuat untuk menggunakan zat tersebut lagi meskipun tidak mengalami gejala secara fisik tapi secara psikisnya kena. Kemudian juga ada ketergantungan fisik, jika mengurangi penggunaan ini maka orang itu akan gejalanya gejala putus zat. Jika ditandai adanya toleransi gitu. Terus yang ke selanjutnya, toleransi suatu keadaan ketika untuk memperoleh efek zat
seperti semula di pertukaran jumlah dosis yang semakin lama semakin banyak, begitu toleransi. Kemudian juga ada perjalanan penyakit dan diagnosisnya. Nah, penyembuhannya tuh pada kecanduan ini memang bisa terjadi pada beberapa pecandu yang mempunyai motivasi baik tinggi, tetapi kebanyakan pecandu meneruskan penyalahgunaan mereka secara bertahun-tahun. Kemudian juga ada manajemen ketergantungan membutuhkan keseimbangan kombinasi terhadap farmakologi atau obat-obatan, psikoterapi, rehabilitas psikososial, dan intervensi penggunaan risiko. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai kesehatan mental dalam zat adiktif. Jadi kita perlu memperhatikan hal ini karena banyak sekali orang-orang yang kesehatan mentalnya terganggu karena kecanduan dalam zat adiktif ini. Banyak banget pengaruhnya yang sangat tidak baik untuk diri kita. Untuk itu kita harus mencegahnya. Kita harus, jikalau kita merasa diri kita ada kurangnya, diri kita ingin membenahi diri, mari kita bermuhasabah diri. Hidup ini ya hanya perlu satu, itu trying to be good. Kita harus berbaik aja sama orang lain, baik juga pada diri sendiri. Itu aja sih. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.